dengan saya, Miss Mia. Kali ini ada yang seru nih yang akan kita bahas, yaitu tentang berita yang lagi viral, yaitu penangkapan influencer yang ternyata ngajarin trading bodong ya, alias trading yang ternyata trading judi. Karena ini lagi viral, maka kita akan kulik-kulik apa sih yang bisa kita pelajari dari fenomena ini. Kemudian kalau teman-teman semua pengen jadi crazy rich beneran, nanti saya akan kasih tips di sini gimana uang itu bisa datang tidak putus-putus ke hidup kalian. Pengen tahu gimana caranya? Pengen tahu supaya kita itu tidak terjebak kayak influencer yang lagi viral itu? Simak sampai selesai video ini ya. Teman-teman, emang sih investasi itu merupakan salah satu komponen penting dalam pengaturan rencana keuangan kita. Investasi itu juga bisa dalam bentuk kesehatan, bisa dalam bentuk tabungan, bisa dalam bentuk obligasi dan lain-lain ya. Pokoknya investasi itu banyak lah jenisnya, nanti bisa kita pelajari sendiri. Tapi ada satu hal yang miss di sini terkait investasi. Kenapa? Karena investasi itu nanti akan cenderung menimbulkan salah satu unsur low vibe, yaitu apa? Serakah. Menginginkan kekayaan itu merupakan hal yang normal atau hal yang wajar dalam diri manusia. Karena manusia memang ditakdirkan untuk mencari rezeki, gitu ya. Akan tetapi ketika dibumbui dengan unsur low vibe yang namanya keserakahan, nah itu tuh yang jadi bahaya. Kenapa? Karena keserakahan itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Oleh karena itu saya selalu ingatkan ke kalian tentang low vibe, high vibe. Low vibe itu tadi keserakahan, high vibe-nya apa? Bersyukur atau gratitude. Dengan bersyukur, kita akan mendatangkan vibrasi-vibrasi positif yang lain seperti merasa tenang, kemudian merasa cukup. Dan janji Allah, ketika kita merasa bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kita. Yuk, kita kembali ke kasus influencer yang pada ditangkap tadi tuh. Yuk, kita mau kupas tuntas 4 hal yang membuat mereka terperosok atau terjerumus dalam sebuah fenomena kasus yang sangat ribet ini ya. Jadi memang Allah dari membuat dia kaya, terus dia jatuh sampai mau dimiskinkan. Seperti itu. Kenapa sih itu bisa terjadi? Ada 4 hal yang saya soroti di sini. Yang pertama yaitu keinginan. Mereka mempunyai keinginan untuk mendapatkan sesuatu tanpa mengorbankan sesuatu. Jadi bahasa gampangnya di sini adalah mereka itu ingin semuanya tuh serba instan, didapat secara instan. Padahal kalau kita mendapat sesuatu secara instan, ya bertahannya juga instan, itu sudah konsep alam seperti itu. Jadi insting berjudi itu membawa jutaan manusia, mendorong jutaan manusia, bahkan hampir semua manusia ya, untuk menuju kegagalan. Insting berjudi mendorong setiap manusia menuju kegagalan. Jadi gimana tuh? Emang sih kita itu manusia itu memang ditakdirkan, bahkan ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 37 itu Allah itu berfirman bahwa manusia itu memang diciptakan dengan perasaan serba tergesa-gesa. Pengen cepet kaya, pengen cepet pinter, pengen cepet apa. Nah, jadi mereka melupakan bahwa kalau kita itu mau mendapatkan sesuatu, kita itu harus berproses. Memang yang bisa kaya di usia muda itu ada, banyak. Contohnya Rafathar, kemudian Baby Amina, anaknya Atta Halilintar sama Aurel, itu mereka sudah kaya dari lahir. Nah, kalau kita mau meniru mereka, ya kita tidak bisa, karena kita tidak bisa memilih kita dilahirkan dari rahim siapa. Oleh karena itu, yang harus digarisbawahi di sini adalah kita itu wajib
berproses. Jangan mau tergiur apalagi dengan investasi yang menjanjikan keuntungan yang cepat tanpa adanya edukasi resiko. Gak ada tuh ya namanya sukses instan, sukses cepat. Mau miara tuyul itu bisa, tapi itu dosa ya. Raffi Ahmad aja umur 25 tahun itu masih lalala, di dahsyat ya kan. Masuk mereka yang usia 25 tahun udah mengantongi ratusan miliar, itu kan duit siapa ya kan. Apalagi mereka kerjanya cuma gitu-gitu di depan komputer. Ya kan, masih nggak masuk akal di situ. Nah, kesalahan yang mereka yang kedua yang saya soroti di sini adalah mereka tidak mampu untuk bekerja sama. Mereka juga tidak punya rasa tanggung jawab di dalam diri mereka. Kenapa? Karena mereka mengatasnamakan mereka itu edutech. Edutech itu apa? Edutech itu adalah seseorang yang harusnya mengedukasi, memberikan edukasi terhadap para followersnya, para pengikutnya, supaya apa? Supaya tidak gagal harusnya ya. Karena kan mereka edutech, yang namanya guru itu harusnya ya mengantisipasi atau setidaknya melarang kalau misalnya dia mau rugi, yo sebagai edutech itu kasih tahu ya, harusnya jangan begitu biar nggak rugi gitu kan. Nah, mereka tidak melakukan itu, makanya kan banyak yang protes karena banyak yang gagal. Kemudian kesalahan yang ketiga dari hidup mereka itu adalah mereka itu hidup dengan foya-foya, boros sekali. Kemudian mereka itu hidup dengan glamor, tidak sederhana. Begitu. Kenapa? Karena memang boros, tidak sederhana itu akan mengantarkan kita lagi ke salah satu unsur low vibe, yaitu sombong. Nah, kalau nggak sederhana, kalau nggak dipamerin, buat apa dong aku beli mobil ini? Buat apa dong aku beli rumah 3 miliar kalau aku nggak pamer-pamerin? Itu loh. Jadi memang kalau kita udah sombong, udah kita hidupnya glamor, itu pasti otomatis sombong. Mayoritas seperti itu. Nah, kita mau lanjut ke tips menjadi crazy rich-nya. Jadi abis dapat masalah tadi ya, kita akan masuk ke solusinya. Gimana kita bisa beneran jadi crazy rich ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tips menjadi crazy rich yang pertama yaitu kita harus bisa melatih diri kita sendiri dulu untuk qanaah. Qanaah itu apa sih? Qanaah itu adalah merasa cukup, tidak merasa sedikit-sedikit pengen ini, sedikit-sedikit pengen itu, gitu. Jangan pinginan, intinya gitu. Jangan dikit-dikit lihat apa baru kepengen, lihat HP model terbaru kepengen. Kita harus bisa melatih diri. Sebelum kita punya duit beneran nih, kita harus melatih diri kita dulu supaya gimana caranya diri kita itu bisa merasa cukup. Nah, setelah itu, yang kedua, kita harus bisa melatih diri kita untuk merasa gratitude atau bersyukur terlebih dahulu. Bersyukur dalam keadaan apapun, walaupun kalian itu sedang tidak punya duit, hidupnya amburadul, terus kemudian pontang-panting nyari duitnya susah. Gak apa-apa, bersyukur aja, latih dirimu itu bisa bersyukur dalam keadaan susah. Kenapa? Karena Allah SWT berjanji kalau dimana ketika kalian bisa bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat yang kalian punya. Tips yang ketiga adalah hiduplah sederhana dan bijaklah dalam berhutang. Karena apa? Karena menurut hukum fisika tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Ketika hidup kalian merasa banyak tekanan, berarti hidup kalian itu sedang banyak gaya. Jangan gaya makanya ya. Jadi kalau kalian pengen hidup tenang, pengen hidupnya itu merasa cukup, merasa happy as always ya kan, itu jangan banyak gaya lah. Kalau teman kalian itu pada beli mobil, terus kalian bela-belain utang buat beli mobil juga, buat demi gaya-gayaan doang. Emang gaya bisa bikin kenyang? Enggak kan? Jadi jangan banyak gaya kalau pengen kalian cepet jadi crazy rich ya. Crazy rich beneran, bukan crazy rich yang kelihatannya crazy rich tapi gak punya apa-apa ya.
Tips selanjutnya yaitu pintar-pintarlah melihat peluang. Nah, karena apa? Karena rezeki itu dijemput ya, bukan ditunggu. Contohnya gimana? Misalnya nih sekarang ini lagi musim corona, berarti yang lagi laku adalah masker. Kayak gitu loh. Jadi kita harus cari peluang, kemudian kita harus masuki peluang itu. Tips selanjutnya yang gak kalah penting nih, yaitu bersilaturahmi. Dengan kalian bersilaturahmi itu sama dengan membuka peluang rezeki yang lebih banyak. Kalau kalian sering melihat saya ikut event organizer atau saya ikut acara apa, acara di sana, acara di sini. Nah, itu bukan karena saya pintar, bukan ya, tapi itu mayoritas itu karena saya itu berrelasi dengan mereka. Kok bisa dapat relasi-relasi seperti itu, Mbak? Iya, karena saya membuka pertemanan dengan siapapun. Nah, itu tips buat kalian, yaitu bersilaturahmi. Karena kadang beberapa jenis pekerjaan itu tidak membuka lowongan, tidak membuka open recruitment. Mereka kadang-kadang bisa tinggal japri, ayo kamu ikut bekerja ini, kamu ikut jobku yang ini. Seperti itu teman-teman. Jadi bertemanlah dengan siapa saja, karena kita tidak tahu rezeki itu bisa datang dari tangan siapa, melalui perantara tangan siapa. Tips selanjutnya yaitu bersedekah teman-teman. Bersedekah yang rutin dan konsisten ya. Jangan cuma pas ada kotak lewat doang, pas ada kotak lewat nyemplungin celunting 2.000, ya Allah, jangan begitu. Tetapi rutinlah bersedekah, minimal ya 1 bulan sekali, seperti itu. Banyak kok sekarang jalur-jalur sedekah itu bisa. Kalau di Kulon Progo ini ada banyak sekali, seperti gerakan infak beras, kemudian kitabisa.com dan lain-lain. Banyak sekali kok caranya. Kalau nggak ada kayak channel kayak gitu, bisa bersedekah ke anak yatim piatu di sekitar kita atau kaum duafa yang membutuhkan. Ya, banyak sekali caranya. Tetapi ingat ya, yang rutin, jangan cuma sekali. Banyak misalnya 500.000 sekali. Nah, tapi 500.000 sekali dalam setahun. Jangan kayak gitu. Tapi bersedekahlah sedikit demi sedikit, tapi rutin, dibuat rutin, konsisten. Itu karena kita juga mengingat pesan dari Rasulullah SAW bahwa sedekah itu juga merupakan pintu rezeki kita. Kita ikhlas melakukannya, maka Allah akan mengembalikannya berlipat-lipat. Yang terakhir dan terpenting ini teman-teman, yaitu takwa. Takutlah kepada Allah SWT, hindari yang namanya riba, hindari yang namanya bank plecet, hindari yang namanya kredit. Jadi kalau kalian mau beli apa-apa, usahakan cash gitu ya. Kemudian juga perbanyaklah ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan caranya, yaitu sholat duha, sholat 5 waktu, seperti itu. Dan ditambah lagi yang penting juga nih, setelah sholat subuh kayak gitu, kita bisa masukkan uang sedikit ke kotak, yaitu namanya sedekah subuh ya. Bisa melancarkan rezeki kita pada hari itu. Nah teman-teman, itu tadi cara gimana kita bisa jadi crazy rich ala Rasulullah, yang juga saya terapkan di kehidupan sehari-hari saya. Silahkan teman-teman juga terapkan di kehidupan sehari-hari teman-teman. Besok tips terakhir ya ini, kalau udah beneran jadi crazy rich, jangan sombong. Pesan saya, jangan sombong. Kenapa? Karena kita belajar juga dari kasusnya Indra Kents ya. Indra Kents yang kemarin itu triliuner atau miliarder kemarin ya, sempat sombong sih, tetapi memang Allah langsung membalikkan. Allah itu maha membolak-balikkan keadaan ya. Langsung dimiskinkan, langsung dipenjarakan 20 tahun. Kita nggak mau kan seperti itu ya. Jadi kita harus stay high vibe. Maksudnya gimana? Jaga diri kita tetap di vibrasi-vibrasi positif saja. Jadi kita semangat bekerja, kemudian hindari riba, jauhi hal-hal yang tidak disukai Allah, rajin-rajin sedekah, kemudian jangan sombong. Gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat tips become crazy rich ala Rasulullah. Kita terapkan bersama-sama di kehidupan kita. Sampai jumpa di waktu yang lain. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.